Indonesia ini merupakan negara yang memiliki beragam budaya, ras, suku bangsa, bahasa, dan agama. Dan keberagaman ini bukan menjadi penghalang, melainkan sebuah kekayaan dan keindahan bangsa yang perlu dilestarikan. Sila kelima dari Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial ada untuk menciptakan kesetaraan dalam masyarakat, dan prinsip-prinsip keadilan sosial menjadi sangat penting untuk membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis. Tantangan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan, dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas merupakan hal yang harus diselesaikan dan diatasi tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat itu sendiri. Ajaran sosial Katolik dapat menjadi salah satu jalan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Penerapan ajaran sosial Katolik menjadi relevan untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Rumusan masalah yang kami ambil yaitu mengapa keadilan sosial diperlukan, bagaimana peran gereja dalam keadilan sosial, dan bagaimana konsep ajaran sosial gereja. Sedangkan tujuannya adalah mengetahui pentingnya keadilan sosial, mengetahui dan memahami peran gereja dalam keadilan sosial, serta mengetahui konsep ajaran sosial gereja. Keadilan sosial memiliki makna keseimbangan, yang artinya keadilan sosial adalah upaya untuk menjaga keseimbangan yang ada di dalam masyarakat. Nilai keadilan menegaskan kita untuk menciptakan kesetaraan bagi setiap individu di Indonesia tanpa memandang perbedaan latar belakang sosial, agama, ekonomi, suku, budaya, atau ras. Keadilan membawa manfaat positif bagi kehidupan manusia, yaitu membawa kedamaian dan kesejahteraan, serta dapat mengurangi kesenjangan sosial. Namun, faktanya sering terjadi konflik di Indonesia, mengakibatkan adanya ketidakadilan dalam masyarakat, yang berujung terjadinya aksi protes seperti demonstrasi, kerusuhan, dan kekerasan, serta adanya diskriminasi. Kondisi tersebut dapat berakibat secara fatal terhadap persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Maka, keadilan sosial merupakan hal yang sangat penting untuk diterapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai salah satu perwujudan untuk mencapai tujuan bangsa, yaitu perdamaian abadi dan keadilan sosial. Di sini peran gereja itu dalam kehidupan sosial itu sangatlah penting dikarenakan eh, mereka ini mempunyai jiwa jiwa untuk bersosial kepada masyarakat yang ada di luar gereja. Contohnya seperti di bulan Ramadan, eh, orang-orang gereja silaturahmi kepada mereka yang sedang merayakan. Begitu juga dengan sebaliknya, yang bukan Katolik itu mereka mereka jika kita sebagai orang Katolik merayakan hari besar, mereka akan bersosialisasi ataupun bisa dibilang silaturahmi kepada kita. Gereja ini juga memiliki peran penting dalam memperjuangkan keadilan sosial, yaitu dengan contohnya kayak mengajarkan nilai-nilai moral, terus menyediakan pelayanan sosial dan mengadvokasi hak-hak masyarakat terpinggirkan. Dan itu melibatkan umat dalam kegiatan sosial dan membangun kerjasama dengan berbagai lembaga untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil bagi semua. Dan dari situ bisa bisa diambil bahwa gereja dapat menjadi agen perubahan yang berperan dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan juga masyarakat Indonesia yang lebih baik. Konsep ajaran sosial gereja Katolik ini adalah kumpulan doktrin yang berkaitan dengan permasalahan sosial, ekonomi, dan politik yang didasarkan pada ajaran Yesus Kristus dan tradisi gereja Katolik. Konsep ini bertujuan untuk membimbing umat Katolik dalam berperilaku adil dan penuh kasih. Jadi ada beberapa konsep dalam ajaran sosial gereja Katolik. Yang pertama ada martabat manusia, yang kedua ada kesejahteraan bersama, yang ketiga ada subsidiaritas, yang keempat ada solidaritas, yang kelima adalah hak dan tanggung jawab, yang keenam keutamaan orang miskin dan rentan, yang ketujuh keadilan dan perdamaian, yang kedelapan panggilan universal untuk kerja dan partisipasi. Jadi umat Katolik ini didorong untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pekerjaan, keluarga, komunitas, dan kegiatan politik. GKI Rema Sandubaya merupakan rumah ibadah yang saat ini izinnya sulit dikeluarkan oleh pemerintah dan kerap kali mengalami intimidasi oleh pemerintah setempat. Nah, lokasi gereja tersebut berada di Jalan Li Mesir, Perum Aravindo Agung Lestari, Blok B, 9 Babakan, Sandubaya. Menurut Pendeta Jafar, jemaat GKI Rema memulai ibadah perdananya pada Agustus 2018, namun memasuki April 2021, GKI Rema didatangi oleh pihak aparat TNI Polri, bahkan sampai melampirkan surat dari Kecamatan Sandubaya untuk menutup sementara gereja tersebut sampai mendapatkan izin. Selepas kejadian tersebut, GKI Rema Sandubaya dan 5 gereja lainnya mengurus izin di kelurahan, kecamatan, hingga wali kota. Dan selama mengurus perizinan tersebut, GKI Rema terpaksa harus mengungsi di GKI Battle untuk ibadah mingguan yang jaraknya 1 kilometer dari GKI Rema. Pembangunan gereja GKI Rema Sandubaya di Mataram sempat menghadapi tantangan karena adanya penolakan dari beberapa warga setempat. Meskipun pada awalnya mengalami kesulitan, situasi berubah menjadi positif setelah melalui proses mediasi dan dialog yang panjang yang difasilitasi oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah.
Akhirnya pada tahun 2022, kesepakatan dicapai untuk mengizinkan pembangunan gereja dilanjutkan. Kesepakatan ini menandakan adanya saling pengertian dan komitmen untuk menjaga kerukunan umat beragama di antara penduduk Mataram. Hal ini dipandang sebagai tonggak penting yang menunjukkan nilai toleransi dan persatuan di masyarakat. Secara keseluruhan, ajaran sosial gereja memberikan landasan moral dan spiritual bagi penyelesaian kasus sulitnya pembangunan gereja GKI Rema Sandubaya di Mataram. Penekanan pada dialog, kasih, toleransi, keadilan dan perdamaian, serta peran aktif tokoh agama dan edukasi membantu menciptakan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak dan memperkuat toleransi dan persatuan di masyarakat Mataram. Keadilan sosial merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat dan memastikan bahwa setiap individu mendapat perlakuan yang adil. Keadilan ini tidak memandang latar belakang sosial, agama, ekonomi, suku, budaya, atau ras. Hal ini merupakan salah satu nilai utama dalam Pancasila dan penting untuk menciptakan perdamaian dan kesejahteraan bagi semua. Gereja juga memiliki peran penting dalam memperjuangkan keadilan sosial melalui ajaran moral, pelayanan sosial, advokasi hak masyarakat terpinggirkan, dan membangun kerjasama dengan berbagai lembaga. Gereja juga mendukung inisiatif sosial untuk membantu mereka yang membutuhkan termasuk program kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan. Ajaran sosial gereja mengajarkan Katolik menekankan prinsip-prinsip seperti martabat manusia, solidaritas, hak-hak dan tanggung jawab, keutamaan bagi orang miskin dan rentan, serta keadilan dan perdamaian. Ajaran ini memiliki implikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari dan mendorong umat Katolik untuk menjadi agen perubahan yang positif. Diharapkan untuk terus mempromosikan dialog dan kerjasama antar agama untuk menciptakan lingkungan yang lebih toleran dan harmonis. Selanjutnya, aktif dalam komunitas umat Katolik dalam artian aktif terlibat dalam kegiatan komunitas dan sosial yang mendukung keadilan dan kesejahteraan bersama. Untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan mengenai pentingnya keadilan sosial dan ajaran sosial gereja, edukasi ini harus mencakup semua lapisan masyarakat agar nilai keadilan dan solidaritas dapat diterapkan secara luas. Ini menunjukkan pentingnya peran aktif gereja dan masyarakat dalam menciptakan keadilan sosial, serta perlunya dialog dan kerjasama lintas sektoral untuk mencapai tujuan tersebut.